Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak yang mengikutinya, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, karena mereka telah lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Maka mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Lalu Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Yesus mengutus mereka dan berpesan, "Pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperoleh dengan cuma-cuma, maka berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, ketika saya meminta rekoleksi BKRI ditutup dengan misa, itu karena bacaan suci hari ini juga masih punya hubungan dengan tema rekoleksi kita, berjalan bersama memelihara kedamaian dunia. Kita sudah menemukan bahwa berjalan bersama tidak sama dengan jalan bersama atau jalan-jalan bersama atau berjalan sama-sama. Berjalan bersama adalah sebuah tindakan yang dilakukan ketika kita sama-sama berjalan, tetapi ada visi dan misi yang mau kita raih. Dan itu adalah cara kita untuk merawat persekutuan, partisipasi, dan bermisi. Dalam Injil hari ini kita juga mendengar cerita tentang Yesus berjalan-jalan. Ia berkeliling dari desa ke desa, dari kota ke kota, mewartakan Injil. Maka memang harus berjalan. Kenapa hidup kita perlu berjalan? Karena kalau tidak berjalan, kita tidak akan menemukan sesuatu yang baru, kita tidak bisa berjumpa dengan sesama, dan kita tidak bisa bermisi. Karena misi itu sejatinya berarti perutusan. Perutusan berarti kita keluar dari diri sendiri, keluar dari lingkup kehidupan kita, dan kita memberi diri untuk orang lain. Nah, karena misi itu tugas yang tidak ringan, maka memang kita tidak diperkenankan untuk berjuang sendiri. Kita perlu berjuang bersama, kita perlu berjalan bersama. Dan Yesus tidak pernah berjalan sendiri. Ia selalu mengajak muridnya untuk berjalan, berkeliling dari tempat ke tempat, dari desa ke desa. Dan bahkan Yesus memberikan perintah kepada para muridnya di bagian akhir Injil. Ia mengutus mereka dengan pesan, "Pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat." Jadi berjalan bersama berarti kita pergi bersama-sama untuk mewartakan Injil, mewartakan kerajaan Allah. Tadi saya lupa untuk mengatakan kepada kita contoh perjalanan bersama yang punya visi dan misi yang jelas untuk kerajaan Allah. Kalau dalam Sinode 5 yang sering dijadikan sebagai inspirasi untuk tema berjalan bersama itu perjalanan 2 orang murid ke Emmaus. Tapi dalam konteks Natal, sebenarnya contoh paling bagus untuk kita berjalan bersama adalah 3 orang Majus dari timur. Tadi di PowerPoint saya sempat tulis di kurung ketika ada
tema tentang berjalan bersama, saya kasih kurung perjalanan 3 orang Majus dari timur. Mereka berjalan bersama-sama sebagai sarjana yang mau mencari dan menjumpai Yesus di Bethlehem. Dan apa yang membuat perjalanan mereka yang begitu jauh bisa sampai ke tempat tujuan? Karena mereka berjalan di jalan yang Tuhan tunjukkan melalui bintang. Berjalan di jalan yang Tuhan tunjukkan itu sama dengan yang diungkapkan oleh Tuhan sendiri dalam bacaan pertama ketika Nabi Yesaya menulis begini. Walaupun Tuhan memberikan kalian roti dan air serba sedikit, namun gurumu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Kalian akan terus melihat dia, dan entah kalian menyimpang ke kanan entah ke kiri, sabdanya ini akan kalian dengar dari belakangmu. Inilah jalannya, ikutilah jalan ini. Jadi ketika kita berjalan bersama, ada yang menuntun perjalanan kita. Itu adalah bintang, bintang yang dikirim oleh Tuhan. Mengandaikan kita punya keterbukaan hati seperti 3 orang Majus dari timur, walaupun mereka ahli, walaupun mereka sarjana, tapi mereka punya hati yang turut dan taat kepada apa yang Tuhan tunjukkan melalui bintang. Maka perjalanan bersama kita memang harus mengikuti petunjuk Tuhan, jalan yang ditunjukkan Tuhan, supaya jalan kita bukan lagi jalan kita, tapi jalan Tuhan. Dan jalan Tuhan terjelma dalam jalan kita, dan memang harus seperti itu. Karena tadi saya sudah singgung juga di rekoleksi, Nabi Yeremia mengatakan bahwa Tuhan berbicara begini, jalanku bukan jalanmu, rancanganku bukan rancanganmu. Kita punya banyak jalan di dunia, tapi sedikit sekali kita berjalan dengan mendengar Tuhan menunjukkan kita kemana. Karena seringkali kita jalan sesuka hati, sesuai maunya kita, sesuai seleranya kita, sesuai keinginan kita. Mungkin perlu kita bertanya, ketika kita berencana untuk berjalan, apakah Tuhan ingin kita berjalan? Apakah kita berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan? Kalau kita bermisi, maka prinsipnya jangan pernah berjalan di jalan kita. Mari kita berjalan di jalan Tuhan. Maka kemudian kenapa saya mengajak ibu-ibu PKRI untuk kalau mau menjadi misionaris, jangan jalan sesuka hati, jangan jalan sendiri, teruslah berjalan bersama sambil membuka hati kepada bintang yang diberikan Tuhan kepada kita melalui gereja. Inilah jalannya, ikutilah jalan ini. Ini adalah prinsip yang perlu untuk kita berjalan bersama. Semoga Tuhan memberkati.